Halo sahabat SE, pada video sebelumnya kita telah mempelajari dan memahami konsep usaha. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tata cara pemutakhiran dalam Sensus Ekonomi 2026. Pemutakhiran dalam Sensus Ekonomi 2026 dilakukan dengan mekanisme door-to-door. Melalui mekanisme ini, petugas mendatangi setiap bangunan yang ada di wilayah kerjanya, baik bangunan usaha, campuran, tempat tinggal, maupun bangunan lainnya. Kunjungan dilakukan secara menyeluruh hingga semua bangunan, keluarga, atau usaha terdata. Dengan mekanisme ini, petugas memastikan tidak ada bangunan, keluarga, atau usaha yang terlewat atau tercatat lebih dari satu kali. Sebelum melakukan pendataan, petugas perlu menyiapkan beberapa hal. Pertama, peta wilayah administrasi, memuat batas RT, RW, atau setingkatnya di level desa atau kelurahan. Kedua, peta wilayah SLS. Peta wilayah SLS menampilkan batas-batas suatu RT, RW, atau setingkatnya yang menjadi cakupan kerja petugas. Ketiga, aplikasi Fasih. Aplikasi Fasih merupakan media yang digunakan untuk mencatat setiap keluarga, bangunan, atau usaha. Di dalam Fasih P, sudah tersedia daftar wilayah kerja petugas, serta daftar assignment, yaitu daftar nama keluarga, bangunan, atau usaha yang akan dimutakhirkan. Daftar perubahan SLS, SE 2026 PSLS, yaitu lembar kerja dalam melakukan identifikasi SLS yang mengalami perubahan. Setelah semua persiapan tersedia, kegiatan pemutakhiran diawali dengan pengenalan dan penelusuran wilayah kerja. Pada tahap ini, petugas mengunjungi ketua atau pengurus SLS, kemudian meminta izin pelaksanaan kegiatan pendataan SE 2026 dan konfirmasi batas wilayah SLS. Jika terdapat perubahan batas, maka gambarkan perubahan batas pada peta WS dan tuliskan perubahan SLS pada SE 2026 PSLS. Jika tidak terdapat perubahan batas, maka petugas menelusuri dan mengenali batas wilayah tugas agar tidak lewat cacah atau double cacah. Jika wilayah kerja petugas merupakan bagian dari SLS bermuatan besar, SLS yang terdiri atas beberapa sub-SLS, seluruh petugas yang bertugas di SLS tersebut harus memahami batas masing-masing sub-SLS, sehingga tidak terjadi tumpang tindih saat pencacahan. Setelah selesai mengenali dan menelusuri wilayah tugas, selanjutnya, petugas memulai pemutakhiran dan identifikasi usaha. Pemutakhiran dimulai dengan mendatangi bangunan pertama di SLS, diutamakan dari arah barat daya atau dari arah yang mudah dijangkau, dan dilakukan secara berurutan. Untuk setiap bangunan yang ditemui, dilakukan pengecekan ke daftar assignment keluarga, bangunan, atau usaha di aplikasi Fasih. Bila bangunan tersebut terdapat pada daftar assignment, maka lakukan pemutakhiran. Jika bangunan tersebut merupakan usaha UB, petugas cukup memilih status keberadaan usaha ditemukan, kemudian lakukan geotagging dan submit. Tetapi, jika tidak terdapat dalam daftar assignment, maka tambahkan keluarga, bangunan, atau usaha baru melalui menu penambahan assignment di aplikasi Fasih. Selanjutnya, petugas memberikan nomor urut bangunan dan melakukan geotagging Fasih P, serta memberi noktah dan nomor urut bangunan pada peta WS sesuai isian tersebut. Petugas pendataan lapangan melakukan pencacahan dengan SE 2026L pada bangunan yang memiliki usaha. Petugas pendataan lapangan melakukan identifikasi sosial ekonomi untuk responden keluarga. Petugas pendataan lapangan melanjutkan kunjungan ke bangunan berikutnya secara berurutan hingga seluruh bangunan dalam wilayah kerjanya terdata. Pastikan tidak ada bangunan yang terlewat. Sekian pembelajaran tata cara pemutakhiran dalam SE 2026 ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.